Perkenalkan, namaku Luis, umurku 13 tahun, aku sekolah di SMPN 10.000 di kota Amekagure, aku kelas 7. Aku akan menceritakan kejadian seram minggu lalu. Untuk mengerjakan tugas kelompok setelah waktu pulang yaitu pukul 16. Di suatu pagi yang cerah di hari Kamis dengan angin yang kencang hingga membuat jendela rumahku bergetar. Ibuku sedang memasakkan sarapan untukku, yaitu adalah nasi telur, walaupun sederhana tetapi sangat enak. Kemudian aku makan telur buatan ibu dengan rasa senang karena memasakkan makanan favoritku. Kemudian aku merapikan kamarku. Setelah merapikan kamar, aku mencium tangan ibu dan ayahku. Kemudian berangkat ke sekolah. Sesampainya di sekolah, aku mencium tangan Pak Guru yang berada di depan halaman sekolah. Kemudian aku menempelkan kartu absensiku dan pergi ke kelas. Sesampainya di kelas, aku menyapa sahabatku bernama Siswe dan meletakkan tasku ke tempat duduk yang kupilih. Setelah itu bel berbunyi, padahal biasanya bel tidak berbunyi di jam 6.45 menit. Kemudian aku mengambil Al-Quran untuk melakukan PA pagi sesuai kelompokku dengan merasa sedikit kebingungan. Kok PA jam segini sih? Ujarku. Kemudian aku dan sahabatku pergi ke bawah pohon di halaman belakang sekolah yang biasanya digunakan untuk melakukan PA pagi kelompokku. Sesampainya di sana, kami memasang karpet dan duduk di karpet itu. Tak lama kemudian, teman anggota kelompokku datang. Kemudian aku bertanya kepada mereka, kenapa jam segini ya? Jujurku. Tetapi satu atau dua di antara mereka tidak ada yang menjawabnya dan hanya diam saja. Tidak mengeluarkan satu kata pun. Ya, palingan mereka belum sarapan, ujar sahabatku. Tetapi aku tidak mempercayainya. Tak lama kemudian guru pembina PA kelompokku datang dengan wajah pucat dan mata yang melotot. Kemudian guru pembina PA kelompokku menyuruh kami untuk memulai PA pagi bersama dengan suara yang agak seram. Setelah waktu PA berakhir, kami kembali ke kelas. Sesampainya di kelas, aku langsung duduk di tempat dudukku. Teman-teman yang lain juga langsung duduk di tempat duduk mereka masing-masing dengan wajah pucat dan mata melotot. Kemudian aku menyiapkan buku pelajaran, yaitu bahasa Rusia. Salah satu pelajaran yang hampir sebagian besar benci dengan pelajaran bahasa itu karena kosakata yang susah dan abjadnya yang gak bisa dibaca. Tak lama kemudian guru bahasa Rusia datang hafalkan kosakata, kata benda, kata sifat, kata ganti yang sudah dipelajari buat praktek perkenalan bahasa Rusia besok. Setiap kelompok berisi 4 orang, ujar Pak Guru. Setelah mendengar ucapan dari Pak Guru, aku merasa pasrah karena tidak ada yang bisa dilakukan kecuali menghafal dan memilih seseorang untuk menjadi kelompok. Kemudian aku memilih seseorang yang ingin menjadi anggota kelompokku, dan akhirnya kami sudah membuat kelompok yang anggotanya adalah aku, Shisum, Chiuda, dan Ryomen. Setelah membuat kelompok, kami melakukan jadwal pelajaran hingga waktu pulang dan janjian kalau nanti pulangnya agak malam dikit. Setelah waktu pulang, aku meminta tolong ke wali kelas untuk bilang ke ibu kalau nanti pulangnya agak malam dikit soalnya buat ngerjain tugas kelompok. Setelah itu, aku berdiskusi dengan anggota kelompokku sambil mengobrol tentang meme terbaru. Tak terasa ternyata sudah jam 6 sore. Kami semua pun kaget, kemudian kami pun menghafal kosakata 2, kata benda, kata sifat, dan kata ganti. Di sini kami merasa kesulitan karena cara membacanya sulit dan susah untuk dihafal. Setelah mengerjakan sholat maghrib, kami kembali ke sekolah. Sesampainya di sekolah, kami dibuat terkejut karena bulan berubah menjadi warna merah. Kami merasa ketakutan. Setelah itu kami dibuat ketakutan karena ada makhluk yang memiliki tubuh tinggi berwajah hitam dengan pupil mata yang merah. Kemudian makhluk itu mengejar kami. Kemudian kami bersembunyi di dalam kamar mandi. Tak lama kemudian muncul boneka Ambalabu di dalam kloset. Kemudian kami berlari menjauh dari makhluk itu. Tapi entah kenapa kami berlari berasa seperti ditarik ke belakang seolah-olah dihisap oleh sesuatu. Kemudian kami terus berlari dan berlari berharap kalau bisa bersembunyi di kelas dengan aman. Kemudian laju lari kami menjadi normal. Kemudian kami pergi ke kelas.
Sesampainya di kelas kami mengunci pintu kelas dengan rapat. Kemudian kami melihat jam dinding tampak kalau sudah tengah malam. Padahal kami baru saja balik dari masyib. Kemudian, lampu kelas berkedip-kedip dengan sangat kencang. Dan di sekeliling kami muncul banyak boneka ambalabu yang ada di toilet tadi. Kemudian berteriak berharap ada yang menolong. Kemudian aku membaca ayat kursi, teman-temanku juga mengikutinya. Dan boneka-boneka itu terbakar semua dan hancur lebur tak tersisa. Di sini kami belajar bahwa sesungguhnya setan itu sangat lemah dan kita harus meminta pertolongan dari Allah SWT.